True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat bertemu kembali. Setelah 3 tahun kita tidak bertemu. Dan kalau saya bertemu dengan teman yang sudah 40-50 tahun ke atas, saya beri salam, puji Tuhan kita masih hidup. COVID memberikan satu pesan khotbah yang kuat, bahwa setiap hari yang kita boleh jalani itu anugerah. Saya tidak berpanjang lebar, silakan ditayangkan setiap saat. Oke, close dulu. Saudara, kerajaan sorga bukan hanya berhenti berita pengampunan. Kerajaan sorga itu dikatakan harta. Tetapi harta ini terpendam. Sehingga tidak semua orang melihat. Tetapi dikatakan kalau orang melihat, mereka yang melihat, mereka akan rela mengganti, menjual yang lain untuk memperoleh harta itu. Dan saya renungkan, perilaku kita itu akan ditentukan kepada apa yang kita anggap, apa dan siapa yang kita anggap harta. Saya melayanan di Rock Lombok berapa tahun yang lalu. Saya surprise ada salah satu penatua, saya lupa namanya. Sekarang tinggal di sana, di Mataram. Dia cerita dia orang Surabaya, pacarnya itu orang Mataram. Tiap minggu naik sepeda motor dari Surabaya ke Mataram. Saya bilang, wow. How can it be? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia lihat pacarnya itu harta. Dia rela, dia bergerak tiap minggu. Itu zaman CB 100 mungkin ya. Belum ada jalan tol juga. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat kekasihnya itu harta. Di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Kita akan digerakkan, kita akan bertindak. Apa dan siapa yang kita anggap harta. Think about it. Kita rela melepas sesuatu atau kita memilih sesuatu kepada dan untuk apa yang kita anggap harta. Kalau seekor monyet ditawari 1 batang emas 5 kilo. Terlalu berat ya, 2 kilo. Dengan 1 potong pisang, dia pilih mana? Pisang, kita ngomong dasar monyet. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat batang emas 2 kilo itu harta. Bukan berarti itu tidak mahal. Dia tidak bisa melihat. Sehingga perilakunya dia pilih. Pisang. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Saya dapat satu pengertian. Yudas itu tidak jahat-jahat amat. Anda terkejut. Kalau orang jahat nggak menyesal. Yudas menyesal.
Dia tidak bermaksud membunuh gurunya. Setuju? Dan dia percaya gurunya itu sakti mandaraguna. Dan dia lihat mata kepala sendiri. Yesus tidak mau ditangkap pada saat di Getsemani. Sudah sejak lama. Dan Yudas melihat berkali-kali mau ditangkap. Tidak bisa. Dia lihat angin ribut diam. Amin. Masalahnya Yudas cukup respect dengan Tuhan Yesus. Kata Pak Ahok, Yudas itu cinta sama Yesus. Saya terkejut. Problem Yudas bukan benci sama Yesus. Bahkan mungkin sedikit cinta sama Yesus. Masalahnya dia lebih cinta dengan uang. Saya terkejut. Oh, kalau begitu kita harus periksa, saya harus periksa diri saya. Kita bilang cinta, aku cinta Tuhan. Tapi masalahnya cinta Tuhan, cinta mana dengan uang? Dan kita akan bergerak apa yang kita anggap harta. Dan kita akan deklarasi sesuatu yang kita anggap berharga. Artinya gini, kita yang kita banggakan, yang kita anggap itu sesuatu yang indah. Amin. Dan untuk kita deklarasi, kita harus punya sesuatu yang kita sampaikan. Petrus ketemu orang lumpuh, dia berkata, emas perak aku gak punya. Tapi I have something. It's not money. Something within me. It's Christ. It's not doctrine. It's not letter. Something, He is life in me. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa orang Hindu tidak butuh Roh Kudus? Sebab Yesus tidak membawa kitab Injil. Yesus adalah Injil. Yesus tidak membawa agama lebih baik. Yesaya berkata, 700 tahun sebelum Kristus dia berkata, nanti Tuhan tidak memberikan new version of Torah. Torah yang lebih sempurna, lebih lengkap, amandemen tidak. Tapi dia katakan seorang anak telah lahir, seorang putra, a person, from something to someone, from regulation to relation, a person. Why we need Holy Spirit? Supaya person itu bukan berhenti kepada sebuah pengajaran, sebuah minta maaf. Yang online nggak dengar berarti suara saya tadi. Baik. Dosa pertama, salah dia katanya. Baik, silakan ditayangkan. Dan saya mendapatkan satu pengertian. Sesungguhnya harta itu adalah Tuhan itu sendiri. Orang Lewi dikatakan dia tidak mendapat jatah tanah. Tetapi Tuhan berkata, dia mendapat pusaka adalah Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak ingin berkata abstrak Tuhan. Bagaimana praktisnya. Bagaimana Tuhan itu hadir. Ada. Kata Yahweh itu Yud-Heh-Wah-Heh. Itu artinya I am. Kalau dalam bahasa Inggris saja.
I was, I am. Bedanya I was apa? Kalau was, kita nggak ketemu. Kita ini bisa ketemu kalau dia sekarang. Pak Hartono datang sekarang di ruangan ini, saya datang di sini kemarin, ketemu nggak? Enggak. Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Artinya he was. Bagaimana dia menjadi he is. Holy Spirit. Amin. Jadi dia bukan ada, tetapi dia menjadi ada. Saya sharing 5 poin, ini perenungan pribadi. Apa yang kita harus perlu anggap itu harta. Dan kita tidak ingin kehilangan. Kalau Anda punya deposito, surat deposito, kertas deposito, 1M aja. Ya 1M juga besar ya. Saya jamin Anda nggak lupa di lemari mana, di selorokan mana. Setuju? Karena itu harta. Anda lihat, di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan bukan hanya penolong. Tuhan itu harta. Kalau sesuatu atau siapa yang kita anggap harta, kita tidak ingin kehilangan. Setuju? Dan itu keinginan atau maintain kita tidak ingin kehilangan akan memengkaruni perilaku kita. Oke, yang pertama, apa yang menjadi harta di dalam hidup kita? Jangan kehilangan rasa dan cinta. Musuh atau tantangan kita orang yang berusia makin usia 30, 40, 50. Bukan semata-mata kemunduran fisik. Tetapi secara alamiah seorang yang makin berusia makin tawar hati. Makin skeptis. Dan Tuhan ingatkan, akhir zaman kita tidak perlu terlalu antikris itu di mana bagaimana. Hari ini kita bertemu dengan antikris. Apanya? Virusnya seperti COVID. Apa itu? Tidak menghormati orang tua. Kata 2 Timotius pasal 3, setuju. Itu akhir zaman. Hamba uang. Mencintai diri sendiri. Ketika saya mengalami COVID akhir 20, oleh kemurahan Tuhan saya tidak mengalami gejala macam-macam, tidak ke dokter, juga tidak ke rumah sakit. Yang unik, kehilangan penciuman. Kehilangan rasa. Loh kok ini seperti orang dosa. Kena virus. Kehilangan rasa. Makanya Tuhan berkata, for everyone shall be seasoned. Seasoned dibumbui. Bumbu itu rasa. Garam. With fire. Daging itu kalau dibakar, keluar rasanya. Amin. Sebagian orang juga demikian kata firman. Karena banyak kedurakan, banyak kita melihat kemunafikan, kejatuhan. Sebagian orang kasihnya menjadi tawar, dingin. Ada satu cerita, ini cuma imajinasi. Seorang gadis yang bertumbuh, gadis yang ceria, mungkin lebih ekstrim, centil. Lalu jatuh cinta pacaran, dia lihat pacarnya seperti pangeran. Ternyata pacarnya mengkhianati dia. Patah hati pertama kali. Jalan waktu. Pacaran lagi, coba membangun hubungan. Dikhianati lagi, yang ketiga menikah. Tetapi suaminya nggak mencintai dia. Umur 40 dari seorang noni yang ceria jadi nenek lampir. Di sini nggak ada, di luar banyak. Tawar hati. Secara kedokteran aneh. Orang yang kena serosis atau serosis, liver hati, hatinya mengeras. Musuh kita
yang makin berusia, yang sudah usia. Bukan sekedar kemunduran fisik. Hati yang tawar. Saya katakan kata apa kamus orang muda? Yang muda di sini. Jatuh cinta. Jangan sampai kata jatuh hilang. Ketika kita umur 40-50. Sebagian orang tawar hati. Apa itu cinta? Kono itu. Habis. Saya masih ingat ketika saya dijamah Tuhan pertama kali. Dijamah Tuhan pertama kali. Tuhan kau cinta toh sama aku. Kalau kau cinta, aku yang mau cinta sama kau. Dan jangan ambil cinta ini dalam hidupku. Sebab ini harta. 39 tahun lewat. Hari ini saya bersaksi, cinta itu masih ada. Yesus menuding ahli Taurat, seorang yang beraktivitas dalam rohani agama moral. Taurat, aku tahu di dalam hatimu, engkau gak punya cinta akan Tuhan, akan Allah. Bahasa Inggrisnya not love to God, not kata kerja, love of God. Di dalam dia, gak ada rasa. Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya bisa disingkapkan sebuah kebenaran rahasia firman. Tetapi kalau saya kehilangan belas kasihan. Saya nggak melihat jiwa itu hanya sebagai objek. Saya melakukan permainan kosong. Dan saya tidak ingin kehilangan ini. 39 tahunnya berlewat. Saya bukan orang sempurna. Kadang-kadang saya juga kepingin hal-hal yang kayaknya Tuhan gak mau. Lah terus gimana tuh Bapak balik? Ya saya takut kehilangan Tuhan. Halo. Karena saya lihat ini harta. Saya gak ingin kehilangan. Yakub, dia terjebak dalam duka cita karena ditinggal oleh Yusuf. Anda amati, sejak dia ditinggal Yusuf, tidak ada pengalaman rohani. Dia hanya meratapinya. Tuhan ingatkan Esau. Esau itu diberkati loh. Secara finansial, setuju? Tetapi dia hidup dalam kepahitan. Dia mengejar saudaranya Yakub. Itulah Edom. Biarlah kita dipenuhi dengan jatuh cinta. Ada cerita di Surabaya yang unik. Anda boleh ketawa tapi bukan mentertawakan. Ini true story karena yang menulis Pak Dahlan Iskan mengamati sebuah panti jompo di Surabaya. Itu ngkongkong dan mak-mak kumpul di situ karena keluarga nggak mampu melihara atau tidak mau, saya nggak tahu. Janda-janda dan sudah duda-duda. Mereka punya kamar sendiri-sendiri tentunya. Tetapi kalau makan bersama-sama. Jadi pagi breakfast ketemu engkong dan mak-mak ini. Lunch juga gitu, dinner juga gitu. Satu hari saya nggak tahu kapan dan bagaimana engkong ini kesetrum sama satu mak. Dan dia selalu tunggu kapan ada breakfast, lunch, dan dinner. Karena itu ketemu. Dan engkong ini cemburu kalau mak ini ngomong-ngomong sama engkong yang lain. Wah, saya bilang, oh keren juga. Dan mak ini biasanya kalau mandi, bantu pakaian, selesai keluar. Tapi setelah itu, setelah beberapa waktu, setelah ganti pakaian, dia nggak langsung keluar. Ngoconya lama, saudara. Saya ketawa tapi saya tidak mentertawakan. Ini orang dapat anugerah. Anugerah apa? Jatuh cinta di usia yang tua. Saya tidak ngomong jatuh cinta sama orang lain loh ya. Mari kita minta rasa dan cinta. Karena itu harta. Ibu-ibu, ketika orang jatuh cinta, dia nggak pernah jadi tua. Katakan amin dong.
Kemanapun Yesus berkeliling, dia dipenuhi dengan compassion. Dia nggak berbuat mujizat untuk pamer. Digerakkan, deklarasi kita. Karena passion and compassion. Yang kedua, apa problem bangsa Israel? Mereka bukan orang yang gambarannya tidak selamat masuk neraka. Mereka adalah orang, bukan orang. Saya petakan. Tuhan marah, Musa bersyafaat. Tuhan berkata, aku mengampuni mereka. Setuju? Bilangan 14. Jadi mereka diampuni. Mereka dipelihara 40 tahun, mana turun dari surga. Betul ya? Mereka dibela. Saya kaget, bukankah ini yang sering kita dengar? Saya diampuni, saya dipelihara, saya dilindungi. Mereka punya semua. Problem mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Bukan kehilangan kasihnya Tuhan. Mereka putar-putar padang gurun. Jadi tua, tidak pernah dewasa. Tidak ada destination. Tidak ada progres. Tidak ada mimpi. Orang biasa gak punya tujuan, orang punya tujuan gak pernah jadi orang biasa. Amin. Yesus membawa kita keluar dari kegelapan bukan hanya untuk selamat. Untuk sebuah tujuan. Sebuah visi. Visi juga membuat Kaleb tidak jadi tua. Ada yang umur 85 di sini. Berarti kita masih muda semua. Amin. Dan dia bersaksi 45 tahun yang lalu. Saya terima pesan Tuhan. Enggak lupa. Saya simpan karena itu harta. Dan hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kekuatanku masih sama. Seperti 45 tahun yang lalu. Passion. Present. Itu membuat Anda enggak cepat tua. Everything is energy. Saya khawatir beberapa orang waktu kena COVID bukan tidak diobati, bukan obatnya salah, stres antibodinya nggak kerja, takut antibodi nggak jalan. Kita masih punya mimpi atau tidak? Apa bedanya Musa dan Imam Eli? Imam Eli mati umur 98 dan dikatakan dia telah tua dan amat tua. Betul ya? Musa mati umur 120 tahun. Ini apa enggak fair? Tidak pernah ada kata tua. Anda cek di Alkitab. Dan secara eksplisit dikatakan tenaganya tidak berkurang. Matanya tidak kabur. Saya tidak bicara secara fisik. Tapi saya bicara itu tipologi. Dia umur 120 tahun. Rohnya menyala. Visinya tetap tajam. Amin. Jangan kehilangan visi. Jangan kehilangan mimpi. Jangan berhenti melangkah. Perjalanan iman Abraham itu tinggalkan negerimu. Sampai di Haran, ngendon di situ, bapaknya berhenti untuk terus. Setelah Teram meninggal, dia lanjut. Sampai di mana? Di Betel atau di mana? Lotnya berhenti. Betul. Abraham yang keep moving. Sebagian orang berhenti mengikut Tuhan. Bukan berhenti percaya Tuhan. Berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Capek. Kenapa? Kuciwa. Dan Tuhan sudah ingatkan. Salah satu musuh terbesar kita. Kita yang mau ikut pertandingan iman. Kita harus mengalahkan apa itu dikecewakan. Kalau kita dimakan itu, kita pahit, kita jadi nenek lampir.
Joker memberikan quote yang mengingatkan kita. Orang jahat itu orang baik yang disakiti berkali-kali. Dan dia ketika dia sakit hati, dia jadi monster. Saya nggak mau jadi monster. Amin. Sekalipun mungkin kita pernah disakiti. Salah satu kekaguman saya, sang guru agung di atas kayu salib, disakiti, diolok. Tidak ada satu tetes kepahitan bisa masuk. Ini keren, habis. Yang keluar tidak ada satu kutuk. Buat saya gampang kok. Itu Yudas, no way. Tidak ada manusia dipukuli, disiksa, mau mati, dia memberkati orang. Nggak ada. Mesuh utuk ya. Setuju? Apa yang keluar dari sang guru kita? Bapa ampunilah. Sebab mereka tidak tahu. Apa yang mereka, di akhir hidup, hati Tuhan tetap penuh rasa dan cinta. Biarlah waktu kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu berapa hari yang masih kita diberi Tuhan. Saat kita dipanggil, kita penuh rasa dan cinta. Kita nggak jadi Imam Ili, masih pelayanan, matanya nggak kelihatan, badannya gemuk. Saya nggak nyindir orang gemuk, gede, no strength, tidak ada kekuatan. Sebagian orang seperti itu. Yang ketiga, apa yang harus kita lihat sebagai harta? Jangan kehilangan value. Belilah kebenaran. Beli itu bayar enggak? Bayar. Jangan jual. Dan itu ada harganya. Dengan berbagai versi. Apa yang harus menjadi harta orang benar? Salah satu adalah kebenaran. Makanya kalau haram sudah enggak punya rasa, enggak ada harganya. Orang Kristen yang sudah enggak punya nilai, dijadi olokan orang dunia. Bukan orang agama lain, aneh ya. Karena kita ditunggu oleh dunia ini. Apa yang enggak punya dimiliki ahli Taurat, belas kasihan, kesetiaan, keadilan, value. Bukan doktrin, value. Apa yang membuat Yusuf bisa menolak godaan Tante Potifar? Saya coba kalau sama anak muda, lihat, ini orang muda loh, ini normal loh, matanya enggak juling loh. Dan Tante Potifar itu biar biasa, tapi istrinya orang kaya, pasti perawatan. Pasti make up-nya. Jadi kayaknya saya lebih percaya seksi dan cantik. Dan Yusuf digoda enggak sekali, berhari-hari. Enggak ada sel group Messianic Council, enggak ada. Enggak ada Alkitab. Betul? Saya kalau tantang anak muda, ayo gue jadi Yusuf ya, kedip-kedip. Iya Pak, gak kuat aku Pak lah gitu. Jujur, iya jujur. Apa rahasianya anak muda ini? Value. Yang lahir dari identitas. Tante saya enggak bisa. Enggak apa-apa Sob, enggak ada yang tahu. Iya tapi saya enggak bisa Tante. I'm not the person like that. Aku duduk uang sing jumuk bojone wong. Amin. Kalau saya melakukan, saya merusak diri saya sendiri. Saya enggak malu sama orang lain. Saya malu sama diri saya sendiri. I can't do that. Kalau orang mempunyai identitas dan nilai, ada uang lewat di tabungannya 500 juta. Aku bukan pencuri, dia ambil. Amin. Kenapa orang korupsi? Karena nilainya enggak mampu. Einstein seorang perenung filosof selain scientist. Dia berkata, not be a man, atau dengan kata fokuskan be a man of value more than a man of success.
Bukan berarti sukses kita abaikan, tidak. Mother Teresa berkata, ya kita nggak harus. God has not called me to be successful, He called me to be faithful. Sekali lagi kita tidak perlu meniadakan sukses. Sebab di dalam DNA kita, kita dipanggil untuk berhasil. Kita rindu untuk berhasil. Tetapi biarlah kita tidak berhalakan sukses. Amin. Sebab kalau kita berhalakan sukses, kita akan lakukan cara apa saja untuk mencapai sukses. Jangan kehilangan value, nilai. Apa harta orang benar? Kebenaran. Kalau kita sudah nggak punya kebenaran, kita nggak punya nilai. Yang keempat, apa yang membuat berbeda Daud dengan Saul? Lihat, dua-duanya pernah berbuat dosa. Saul tidak diurapi kurang dari Daud. Minyaknya sama, pendetanya sama. Pendeta Samuel. Yang membuat berbeda adalah wadahnya. Saul tidak menerima pengurapan atau menerima pengurapan tanpa perjanjian. Buli-buli. Daud menerima dalam wadah covenant. Tanduk binatang. Ada sesuatu yang disembelih. Kalau ngomong dosa, dosanya besar mana Daud sama Saul? Secara moral. Daud mengerikan. Suami orang dibunuh, istri diambil. Tetapi kita lihat di dalamnya. Respon mereka ketika kerajaan dalam krisis. Saul mempertahankan posisi. Lihat. Apa yang mengancam posisinya dia bunuh. Sampai imam-imam Daud pun dikejar. Karena dia tahu ini calon pengganti atau calon raja. Daud juga mengalami krisis di mana pedang masuk, anaknya saling membunuh dan anaknya Absalom berusaha mengkudeta dia. Dia sudah sempat lari dari Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan kalau engkau mengambil posisiku sebagai raja, aku rela. Karena aku punya salah. Tapi satu yang aku minta. Jangan ambil rohmu. Jangan ambil hadiratmu. Daud melihat hadirat Tuhan lebih berharga dari posisi. Satu hari ini pengalaman pribadi, Anda jangan ketawakan saya. Saya pernah frustasi dalam pelayanan, kayaknya kok gak ada hasilnya. Kok kayaknya saya gagal. Saya berdoa begini, Tuhan, aku pingin kau pakai. Tapi aku menyadari itu adalah kedaulatanmu. Kalau engkau gak pakai aku, baik Tuhan. Funny ya, kayaknya. Aku rela Tuhan. Tapi aku mulai minta. Izinkan aku tetap menyembahmu. Izinkan aku melihat hadiratmu. Seorang waktu saya berkata gitu, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi hati saya. Dan saya tahu Tuhan tidak menolak saya. Daud berkata, satu hal yang aku minta. Tinggal di dalam bait. Ini bukan bicara fisik, karena zaman Daud belum ada bait, cuma kemah. Artinya dia tidak bicara gedung. Dia bicara the presence of God. What is the most treasure in our life? Musa ngerti. Tuhan kalau engkau tidak menyertai kami. Atau saya tarik dulu. Tuhan kiranya kami mendapat kasih karuniamu. Betul ya? Terus Tuhan menjawab. Aku sendiri hendak membimbing kau. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya Anda lihat. Apa ini? Hadiratku menyertaimu. Dan Musa berkata, kalau hadiratmu tidak bersama kami, jangan suruh kami melanjutkan perjalanan. Kalau ekstrem, jangan suruh saya hidup terus. Kalau aku hidup,
Izinkan aku bersama dan ada di dalam hadirat-Mu. Sebab dari mana aku tahu aku mendapat kasih karunia-Mu. Kecuali ketika hadirat-Mu ada di dalam hidupku. Dari mana kami berbeda dengan bangsa lain. Bukan kaya mana, bukan hebat mana. Bukan khotbahnya lebih hebat mana. If your presence is in our life. Because your presence is treasure. Berapa banyak engkau orang melihat hadirat Tuhan itu harta. Kalau kita kehilangan uang pasti kepikiran. Tapi berapa banyak ketika engkau doa enggak ada hadirat Tuhan engkau kepikiran. Kalau orang lagi pacaran dan jatuh cinta. Ini anak milenial kirim WA. 1 hari aja enggak direspon. Kepikiran enggak? Stres enggak? Anak muda yang belum nikah nih. Termasuk yang sudah nikah. Kalau Anda saya, kok gak bales-bales. Betul enggak? Ini enggak ngomong dihukum. Enggak ngomong kehilangan duit. Didiemin aja udah bingung. Betul enggak? Wih, terima kasih betulnya. Mantep. Satu lagi. Kalau Anda di bahu Anda ada burung merpati. That's the Holy Spirit. Dan engkau lihat burung merpati itu harta. Ya. Dan engkau tidak ingin burung itu maka the way that you walk, it would be different. Cara hidupmu. Cara engkau jalan. Cara kita bicara. Akan berbeda. Bukan karena peraturan. Karena engkau gak ingin dia terbang. Engkau buat dia kerasan. Karena engkau lihat dia harta. Sehingga kekristenan kita bukan karena ditakut-takuti. Bukan karena peraturan. Karena sebuah hubungan. Lima. Apa yang hilang dalam hidup Salomo? Tuhan hadir di bait sucinya. 5 itu maksudnya G. Dia tidak kehilangan suksesnya. Betul? Dia nggak hilang kuasanya. Dia nggak kehilangan hartanya. Dia kehilangan satu. Hadirat Tuhan. Dan dia berkata, berpesan di tengah suksesnya. Di tengah kemuliaan kuasanya. Tanpa hadiratnya. Dia berkata, semuanya sia. Di mana hartamu, di situ perilakumu, hatimu. Horamasyakataku paramasyak. Hikaramusyadukapa. Siang ini saya mau bertanya, gak usah dijawab buat Anda dan saya. Apakah Anda masih punya rasa dan cinta? Kenapa orang kusta itu tidak tahir? Karena dia kehilangan rasa. Jarinya putus gak kroso. Saya gak mau jadi Salomo, bukan sok. Karena dia kehilangan hadirat Tuhan. Bahasa Jawa ini disiwak sama Tuhan. Dia nggak dihukum Tuhan, disiwak. Tahu disiwak saudara? Bahasa Jakarta apa disiwak? Pokoknya nggak dicaum. Haleluya. Sedikit lagi ya. Saya masih ingat perumpamaan Sadhu Sundarsing. Ada seorang ibu dan anak pulang dari kota ke desa, jalan di desa. Di tengah-tengah jalan itu sudah senja, ada bukit. Di situ ada bukit, ada bunga mawar. Ini noni, lihat bukit, noni kecil. Oh lihat ada bunga mawar, kuning atau merah. Wah mama, itu ada bunga bagus ma. Nah ini sudah senja, ayo pulang. Enggak mama, aku mau bunga. Enggak
jalan-jalan. Pada saat genggaman mamanya agak longgar, dia tarik, dia lari ke bukit itu. Wah, dia dapatkan mawar itu. Wah, bagus sekali, mekar besar. Ma, ini bagus. Wah, dia asik dengan mamanya. Lihat itu, mamanya kasih pelajar, mamanya sembunyi. Oh, dia mau turun, mama dia mau pamerkan. Mama ini ya, ini bunga bagus, wanginya. Wah. 10 menit lewat, setengah jam lewat. Wah, dia lama-lama dia mulai cari siapa? Mamanya. Mamanya tidak ada. 1 jam. Mama di mana kamu? 1,5 jam, 2 jam. Bukan teriak-teriak lagi, apa? Mama. Lalu, mama. Dia dapat bunganya. Tapi dia kehilangan mamanya. Bunga yang begitu indah. Enggak kepingin bunga. Tapi apa gunanya engkau orang memperoleh seluruh dunia, katanya, kalau engkau kehilangan hidupmu. Haleluya. Yang kelima, jangan kita kehilangan jubah kita. Jangan kita kehilangan. Adam tidak kehilangan agama. Adam kehilangan jubah imam. Yudas sebelum dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan jabatannya. Dahulu ia termasuk bilangan kami, mengambil bagian dalam pelayanan kami. Tetapi dia kehilangan jabatan dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Padahal dia sudah masuk 1 di antara 12 rasul. Apa yang kau anda dan saya anggap harta. Ini perenungan saya pribadi. Jangan pernah kehilangan cinta. Jangan pernah kehilangan mimpi. Jangan pernah kehilangan lihat pandangan kekekalan. Jangan kehilangan nilai. Jangan pernah kehilangan hadiratnya. Jangan pernah kehilangan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidupmu. Biarlah kita kedapatan setia dan melakukan. Haleluya. That is life. Kita nggak dipanggil untuk mati. Kita dipanggil masuk dalam keabadian. 100 tahun, 100 tahun lah lebih ekstrim. Kita semua nggak ada nih, udah mati semua. Tapi masalahnya bukan soal mati. Kita punya cerita enggak? Cuma ada 3 orang beda kelompok. Orang yang saya sebut no story. Nggak ada cerita. Mati pun orang lupa. Yang kedua, orang sukses. Tetapi semua ceritanya adalah my story. Raja-raja yang hebat. Yang membangun kerajaan untuk dirinya. Lewat generasi orang lupa. Tapi yang ketiga, Musa, 40 tahun pertama, my story, jadi pangeran sukses. 40 tahun yang kedua, no story, jadi tukang angon kambing domba. Tapi 40 tahun ketiga, it's not my story, it's not no story, it is his story. God's story in his life. Kita gak tahu berapa hari yang Tuhan kasih. Tapi yang jelas setiap hari kita bangun, kita countdown. Saya enggak menakut-nakuti, countdown. Masalahnya apa kita punya gambar cerita Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk buat cerita itu kita harus walk, jalan. Untuk jalan kita enggak boleh tawar hati. Kita harus strong. Kita harus punya rasa. Untuk jalan, kita harus mengalami hadiratnya. Kita harus lihat tujuan. Mari kita bangkit berdiri. Oh mulianya